Pernah merasa sibuk, tapi hasilnya tak sebanding. Mungkin kamu belum menemukan satu hal yang benar-benar penting. Cari tahu bagaimana satu pertanyaan sederhana bisa mengubah hidup kamu dan membuka pintu kesuksesan luar biasa. Halo, selamat datang di Audiobuku Indonesia, tempat di mana membaca jadi lebih mudah. Kami merangkum ide-ide utama dari buku terbaik untuk membantu kamu menemukan inspirasi dan wawasan kapan saja dan di mana saja. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul The One Thing karya Gary Keller. Sebelum itu, kami tekankan bahwa konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan serta inspirasi. Kami sangat menyarankan kamu membaca buku aslinya untuk memahami detail lebih lanjut. Menikmati pengalaman membaca serta mendukung penulisnya dan penerbitnya. Pada buku ini akan membahas beberapa bab yang tentunya akan penting untuk kita bahas. Pada bab pertama, kita akan membahas The One Thing. Rahasia hidup terletak pada one thing, tetapi kamu harus menemukannya sendiri. Dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi pada satu hal, ini segalanya akan menjadi lebih mudah. Untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih singkat, kamu harus memperkecil fokus. Ini berarti mengabaikan semua yang bisa dilakukan dan hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak semua hal dimiliki nilai yang sama. Jadi temukan hal yang penting dan fokuskan energi kamu untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Bab kedua, efek domino. Dalam efek domino, satu domino dapat menjatuhkan yang ukurannya 50% lebih besar. Artinya, kamu dapat mencapai apapun jika memprioritaskannya dan mencurahkan seluruh energi untuk mencapainya. Hasil luar biasa tercapai dengan menciptakan efek domino versi kamu sendiri. Identifikasi domino awal yang perlu dijatuhkan dan lakukan secara berurutan, satu persatu. Bab ketiga, kesuksesan meninggalkan petunjuk. Setiap perusahaan sukses memiliki satu fokus utama yang menjadi terkenal. Demikian pula, individual sukses selalu menjadi mentor atau bantuan dari orang lain, tidak ada yang sukses sendirian. Pada bagian pertama di bab ketiga ini, yang pertama adalah kebohongan yang menghalangi kesuksesan. Ada 6 kebohongan yang menghambat kesuksesan. Yang pertama, segalanya sama pentingnya. Kedua, multitasking. Ketiga, hidup yang disiplin. Keempat, kemauan selalu tersedia. 5, kehidupan yang seimbang. Dan 6, besar itu buruk. Kebohongan ini menjadi prinsip yang menyesatkan kita. Pada bab 4, segalanya sama pentingnya. Tidak semua hal yang sama pentingnya. Hidup kita ditentukan oleh pilihan, jadi fokuslah pada tugas yang paling bermakna. Jangan sibuk melakukan banyak hal yang tidak penting. Lakukan hal yang benar-benar penting. Buat daftar kesuksesan, buat daftar tugas biasa dengan memprioritaskan yang esensial. Prinsip Pareto menyatakan bahwa sedikit penyebab menghasilkan sebagian besar hasil. Fokus pada tindakan yang paling penting untuk menemukan one thing kamu. Bab kelima, yaitu multitasking. Multitasking adalah mistos. Secara ilmiah terbukti bahwa mencoba melakukan 2 hal sekaligus tidak efektif. Ini lebih tepat disebut dengan peralihan tugas yang memakan waktu dan menurunkan produktivitas. Ketika perhatian terbagi, kualitas bekerja menurun. Bab ke-6, hidup yang disiplin. Orang sukses bukan berarti lebih disiplin, tapi tahu cara mengelola disiplin untuk menciptakan kebiasaan. Hidup menjadi lebih sederhana dengan kebiasaan yang tepat. Dibutuhkan rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Bab ke-7, kemauan selalu tersedia. Jangan menggantungkan kesuksesan pada kemauan karena kemauan terbatas. Kemauan melemah seiring berjalan hari dan dipengaruhi oleh makanan serta energi mental. Fokuslah menggunakan kemauan hal penting dalam awal menjalani hari kamu. Bab ke-8, hidup yang seimbang. Keseimbangan absolut tidak ada. Kesuksesan datang dari tujuan, bukan keseimbangan. Fokus ekstrim pada satu hal akan mengabaikan hal lain, tapi ini penting untuk hasil luar biasa. Konsep counterbalance berarti bergantian memprioritaskan aspek hidup yang berbeda tanpa mengabaikan salah satunya secara permanen. Bab ke-9, besar itu buruk. Hal besar tidak selalu berarti sulit atau rumit. Berpikir besar penting untuk mencapai hasil luar biasa. Ambisi besar akan menghasilkan tindakan dan hasil besar. Jangan takut berpikir besar, takutlah pada mediokrita. Pada bagian kedua, yaitu kebenaran, yang dalamnya ada bab 10, yaitu pertanyaan pemfokusan. Dengan mengajukan pertanyaan yang hebat, kamu akan mendapatkan jawaban yang hebat.
Pertanyaan pemfokusan adalah apa satu hal yang dapat saya lakukan sehingga dengan melakukannya segalanya akan menjadi lebih mudah atau bahkan tidak perlu dilakukan. Pertanyaan ini mencakup segala hal, baik gambaran besar dalam arah hidup kamu maupun gambaran kecil, langkah selanjutnya yang harus diambil. Pertanyaan ini membantu kamu membuat keputusan terbaik dengan mengabaikan apa yang sekedar bisa dilakukan dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar perlu. Dengan terus mengajukan pertanyaan ini, kamu akan dengan cepat mengidentifikasi prioritas berikutnya. Pertanyaan ini fokus pada satu hal saja, yaitu tindakan yang memiliki tujuan spesifik. Sehingga apa yang harus dilakukan menjadi mungkin dan efisien. Pertanyaan gambarnya adalah apa satu hal saya? Pertanyaan fokus kecil, apa satu hal yang saat ini? Baik, kita lanjut. Pada bab ke-11 yaitu kebiasaan menuju sukses. Pertanyaan pemfokusan berlaku untuk semua aspek kehidupan. Dekati setiap area kehidupan kamu, keuangan, spiritual, bisnis, kesehatan fisik, pribadi, hubungan, dengan melakukan hal yang penting dalam area tersebut. Pertanyaan ini kemudian menjadi, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk bla bla bla, sehingga dengan melakukannya, segalanya akan lebih mudah atau bahkan tidak perlu dilakukan. Kita lanjut ke bab ke-12, yaitu jalan menuju jawaban hebat. Pertanyaan pemfokusan membantu kamu menemukan satu hal dalam setiap bidang. Karena satu, kamu mengajukan pertanyaan yang hebat. Dan dua, kamu mendapatkan jawaban yang hebat. Ada 3 jenis jawaban. Bisa dilakukan, menantang, dan kemungkinan. Bisa dilakukan adalah kamu sudah tahu cara melakukannya. Ini adalah hal yang paling mudah. Yang kedua itu menantang. Kamu perlu belajar untuk mencapainya. Ini di luar kemampuan kamu saat ini. Ketiga adalah kemungkinan. Di luar apa yang dianggap mungkin, ini berada di luar zona nyaman. Semua yang kamu pelajari ke depannya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Bagian ketiga, hasil luar biasa. Untuk menerapkan satu hal, kita memerlukan ritme yang menggabungkan tujuan, prioritas, dan produktivitas. Satu hal besar adalah tujuan kamu, dan satu hal kecil adalah prioritas kamu. Untuk mengarah pada produktivitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai keuntungan, kamu harus produktif. Bab ke-13, hidup dengan tujuan. Untuk hidup luar biasa, kamu harus hidup dengan tujuan, berdasarkan prioritas dan demi produktivitas. Tujuan menentukan siapa kita dan membawa kebahagiaan. Tujuan hidup kita tidak bisa sering berubah karena perubahan yang konstan tidak akan membawa kebahagiaan. Untuk menemukan kebahagiaan yang tahan lama, nikmati perjalanan lebih dari tujuannya. 5 faktor kebahagiaan meliputi emosi positif, prestasi, hubungan, keterlibatan, dan makna hidup. Tanpa tujuan, kamu tidak akan tahu kapan harus berhenti. Tujuan memberikan kejelasan dan arah, bantu kamu membuat pilihan yang baik untuk mencapainya. Bab ke-14, hidup berdasarkan prioritas. Tujuan dan prioritas saling berkaitan atau saling terikat dengan erat. Tujuan menentukan arah, sementara prioritas menentukan langkah yang harus diambil. Prioritas utama hanya satu. Jangan tergoda oleh hadiah kecil saat ini daripada hadiah besar di masa depan. Ini disebut dengan diskon hyperbolic. Hadiah yang jauh di masa depan mengurangi motivasi. Fokus pada proses, bukan hasil. Proses dari langkah-langkah kecil yang lebih mudah dipahami. Tuliskan tujuan kamu karena kamu lebih mungkin mencapainya jika menulisnya. Bab 15, hidup untuk produktivitas. Kita selalu melakukan sesuatu, jadi pastikan hal itu bermanfaat. Gunakan sistem produktivitas yang dapat membawa kamu menuju kesuksesan. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang paling produktif. Mereka melindungi waktu mereka untuk satu hal. Waktu blok adalah strategi penting, fokus pada satu hal yang selama jangka waktu tertentu. Langkah-langkah utama waktu blok. 1. Blok waktu untuk istirahat dan catatkan waktu istirahat terlebih dulu. Kedua, blok waktu untuk satu hal, luangkan waktu khusus untuk tugas prioritas. Ketiga, blok waktu untuk perencanaan. Gunakan waktu ini untuk refleksi dan perencanaan. Lantas bagaimana cara kita mengatasi gangguan? 1. Bangun tempat kerja khusus atau bunker. 2. Siapkan kebutuhan dan makanan ringan. 3. Matikan semua notifikasi. Yang terakhir adalah 4. Libatkan dukungan orang lain. Kita lanjut yaitu bab ke-16. 3. Komitmen. Komitmen terhadap satu hal melibatkan 1. Mengikuti jalan menuju penugasan. Latihan terus-menerus adalah kunci keberhasilan. Bergerak dari E ke P. Beralih dari melakukan sebisa mungkin entrepreneurial ke melakukannya sebaik mungkin atau purposeful. 3. Hidup dalam siklus akuntabilitas.
Bertanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil kamu. Bab 17, 4 curi produktivitas. 1. Ketidakmampuan kamu untuk mengatakan tidak. 2. Ketakutan terhadap kekacauan. 3. Kebiasaan kesehatan yang buruk. Yang keempat adalah lingkungan yang tidak mendukung. Yang terakhirlah bab ke-18, yaitu perjalanan. Tidak peduli tujuan kamu, perjalanan selalu dimulai dengan satu hal, yaitu satu langkah. Pikiran besar, hidup Anda akan besar. Temukan satu hal, kamu dan jalani hidup sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan audiobuku Indonesia, ringkasan buku The One Thing by Gary Keller. Apa kamu suka dengan ide-ide hebat dan insight menarik seperti ini? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Dukungan kamu sangat berarti bagi kami. Stay tune untuk ringkasan buku-buku inspiratif lainnya hanya di audiobuku Indonesia. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya.